Halo, perkenalkan nama saya Albi Kalniawan dengan NIM 310-70724-230 dari Prodi Digital Neuropsikologi semester 2 dari Universitas Insan Cita Indonesia. Di sini saya akan memberikan video edukasi untuk orang tua mengenai judul kegiatan gadget dan bahasa anak. Bahaya tersembunyi di balik layar pada usia 0-3 tahun. Dengan topik bahaya gadget pada perkembangan bahasa anak usia 0-3 tahun. Penggunaan gadget pada anak usia dini. Pada era digital saat ini, penggunaan gadget pada anak usia dini semakin sulit dihindari, bahkan sejak usia bayi. Banyak orang tua yang memberikan gadget sebagai sarana hiburan, menenangkan anak, atau media belajar. Namun, pada usia 0-3 tahun yang merupakan masa emas perkembangan bahasa, paparan gadget atau screen time yang berlebihan dapat membawa dampak serius. Anak pada rentang usia ini sangat membutuhkan interaksi langsung dengan orang tua dan lingkungan sekitarnya untuk belajar berbicara, memahami bahasa, dan berkomunikasi. Ketika waktu anak lebih banyak dihabiskan dengan layar dibandingkan percakapan nyata, proses perkembangan bahasa dapat terhambat. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk memahami bahaya penggunaan gadget terhadap perkembangan bahasa anak usia 0-3 tahun. Perkembangan bahasa anak usia dini. Perkembangan bahasa anak usia 0-3 tahun adalah proses bertahap ketika anak mulai memahami dan menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi sejak lahir hingga usia 3 tahun. Periode ini merupakan masa emas atau golden period karena otak anak berkembang sangat cepat dan sangat peka terhadap stimulasi bahasa dari lingkungan, terutama melalui interaksi langsung dengan orang dewasa. Perkembangan bahasa anak usia 0-1 tahun. Pada usia 0-1 tahun, bayi belum mampu berbicara, namun sedang membangun fondasi bahasa melalui proses mendengar, melihat, dan merespons suara di sekitarnya. Bayi belajar bahasa dari interaksi langsung seperti mendengar suara orang tua, melihat ekspresi wajah, serta merasakan sentuhan dan respons emosional. Paparan gadget pada usia ini berisiko menghambat perkembangan bahasa karena layar tidak dapat memberikan respons sosial yang nyata. Bayi yang terlalu sering terpapar gadget kehilangan kesempatan untuk mengenali intonasi, ritme bicara, dan pola komunikasi alami yang sangat penting bagi perkembangan bahasa awal. Perkembangan bahasa anak usia 1-2 tahun. Pada usia 1-2 tahun, anak mulai mengucapkan kata pertama dan memperluas kosakatanya melalui interaksi dua arah dengan orang tua dan lingkungan. Anak belajar berbicara ketika orang dewasa merespon ucapan, menunjuk benda sambil menyebutkan namanya, serta mengajak anak berkomunikasi secara aktif. Penggunaan gadget yang berlebihan pada tahap ini dapat mengurangi frekuensi percakapan tersebut, sehingga anak menjadi lebih pasif dan kurang terstimulasi untuk berbicara. Akibatnya, perkembangan kosakata dan kemampuan meniru bahasa dapat berjalan lebih lambat dibandingkan anak yang sering diajak berinteraksi langsung. Perkembangan bahasa anak usia 2-3 tahun. Pada usia 2-3 tahun, anak mulai menyusun kalimat sederhana, mengajukan pertanyaan, dan belajar menggunakan bahasa untuk mengekspresikan keinginan serta emosi. Pada tahap ini, interaksi sosial sangat berperan dalam mengasah kemampuan komunikasi anak. Paparan gadget yang berlebihan dapat menghambat perkembangan tersebut karena anak lebih banyak menerima stimulasi satu arah dari layar tanpa kesempatan berlatih berbicara. Kondisi ini berisiko menyebabkan keterlambatan bicara, kosakata yang terbatas, serta kesulitan dalam berkomunikasi secara sosial dengan orang lain. Bahaya penggunaan gadget terhadap perkembangan bahasa anak usia 0-3 tahun. Berdasarkan hasil kajian tersebut, dapat disimpulkan bahwa paparan gadget yang berlebihan pada masa 3 tahun pertama berisiko menghambat perkembangan bahasa anak. Jurnal Is the Screen Time Duration Affecting Children's Language Development dari Butani et al. 2024 menjelaskan bahwa anak usia di bawah 3 tahun sangat membutuhkan interaksi langsung dengan orang dewasa untuk mengembangkan kosakata, struktur bahasa, dan kemampuan komunikasi.
Penggunaan gadget yang dominan cenderung mengurangi interaksi verbal orang tua anak, sehingga anak kehilangan kesempatan untuk belajar bahasa melalui percakapan dua arah, respons emosional, dan stimulasi sosial yang bermakna. Selain itu, penelitian pada anak Indonesia usia 0-5 tahun menunjukkan bahwa semakin tinggi durasi screen time, semakin rendah skor perkembangan bahasa reseptif dan ekspresif anak, terutama pada kelompok usia di bawah 3 tahun yang merupakan periode kritis perkembangan bahasa. Screen time yang tinggi juga terbukti tidak dapat sepenuhnya karena tetap tidak menggantikan kualitas komunikasi langsung yang kaya bahasa. Jurnal tinjauan di Children Carr et al. 2025 memperkuat temuan ini dengan menyatakan bahwa penggunaan gadget secara pasif pada usia dini dapat menyebabkan keterlambatan bicara, keterbatasan kosakata, serta gangguan kemampuan komunikasi sosial karena kurangnya pengalaman interaksi tatap muka yang menjadi fondasi utama perkembangan bahasa anak. Nah, dampak dari gangguan dalam keterampilan komunikasi sosial tadi, yakni anak menjadi kurang mampu memahami bahasa tubuh, ekspresi wajah, atau intonasi suara dalam percakapan nyata. Ketika anak terbiasa berinteraksi hanya dengan layar, mereka kehilangan kesempatan untuk mengembangkan sensitivitas terhadap dinamika komunikasi antar manusia. Peran orang tua dan pola asuh digital yang baik. Peran orang tua dalam mengatur dan mengawasi penggunaan gadget anak sangat menentukan kualitas perkembangan bahasa. Gunarsa 2021 menegaskan bahwa pola asuh yang responsif, komunikatif, dan penuh keterlibatan merupakan fondasi dalam membangun keterampilan bahasa anak. Ketika orang tua secara sadar membatasi waktu penggunaan gadget, memilih konten edukatif, dan mendampingi anak dalam proses interaksi dengan media digital, maka potensi dampak negatif dari gadget dapat diminimalisir. Pendampingan orang tua memberikan manfaat ganda. Pertama, orang tua dapat menjelaskan isi dari konten yang ditonton anak. Kedua, orang tua dapat mendorong anak untuk mengungkapkan pendapat atau mengulang kata-kata yang mereka dengar. Dengan demikian, anak tetap terlibat dalam proses komunikasi aktif meskipun menggunakan media digital. Kesimpulan dari penjelasan di atas, yakni penggunaan gadget pada anak usia dini telah menjadi bagian dari kehidupan modern yang sulit dihindari. Namun, jika penggunaannya tidak diatur dengan bijak, hal ini dapat membawa dampak negatif yang signifikan terhadap perkembangan bicara anak. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa gadget yang bersifat pasif dan juga satu arah tidak mampu memberikan stimulasi verbal yang dibutuhkan otak anak dalam tahap-tahap awal perkembangan bahasa. Anak yang terbiasa berinteraksi dengan layar cenderung mengalami hambatan dalam memahami dan mengekspresikan bahasa karena kurangnya pengalaman verbal yang kontekstual dan juga interaktif. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih.